Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, Dia yang masih mengharapkan kamu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan kalau readingan ini sifatnya timeless ya. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untuk kamu. Dan untuk kamu yang ingin melakukan personal reading, bisa langsung kirim pesan ke nomor yang ada di video ya. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama kamu mendapatkan kartu Knight of Cups, di kartu kedua kamu mendapatkan kartu The Moon, dan di kartu yang terakhir kamu mendapatkan kartu Ace of Cups. Dia yang masih mengharapkan kamu adalah seseorang yang sangat romantis, sensitif, dan penuh dengan imajinasi. Dia seseorang yang memiliki niat baik yang tulus terhadap kamu, seseorang yang selalu ingin memberikan dukungan atau bantuan yang signifikan untuk kehidupanmu. Dia seseorang yang bersedia berbagi apa yang dia miliki, baik itu dalam bentuk material maupun emosional untuk membantu kamu. Bahkan dia sangat siap untuk terlibat lebih jauh dan dalam lagi secara emosional dan perasaan bersama kamu. Dia seseorang yang ingin membuat perbedaan positif dalam kehidupan kamu dan menunjukkan bahwa dia peduli dengan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup kamu. Dia seseorang yang selalu ingin menjadi garda terdepan yang akan mendukung dan melindungi kamu. Mungkin bisa jadi kamu sudah pernah dekat dengan sosok orang ini, tapi karena ada situasi yang tidak jelas dan tidak pasti, akhirnya kamu memilih untuk menyerah dan meninggalkan dia. Mungkin kamu pernah terjebak hubungan tanpa status dengan seseorang yang sudah kamu kenal dulu. Kamu terjebak pada hubungan cinta yang tidak jelas arah tujuannya dan tidak memiliki kepastian apapun. Dan itu berlangsung dalam waktu yang lama, sebelum kamu benar-benar pergi dari kehidupannya, menyelesaikan hubungan yang tidak jelas itu di sana. Ini juga mengindikasikan seseorang yang masih mengharapkan kamu ini masih memiliki perasaan yang cukup kuat dan dalam terhadap kamu. Bahkan ada beberapa di antaranya ada yang masih berharap bisa mendalami atau menghidupkan kembali hubungan cinta yang pernah ada di antara kalian dulu. Sehingga tidak heran jika dia masih sangat mengharapkan kamu sampai detik ini. Ini juga bisa diartikan ada kemungkinan jika kamu dan seseorang ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dan jauh. Entah berbeda dalam segi fisik, seperti berbeda tempat tinggal atau tempat kerja, atau berbeda dalam hal lain yang terlalu sulit untuk dicari jalan keluarnya, seperti berbeda suku, budaya, adat istiadat, latar belakang keluarga, status sosial, hingga agama. Kalian memiliki perbedaan yang sangat sulit untuk disamakan dan mungkin ini juga yang menyebabkan hubungan kalian kemarin tidak berhasil seperti yang kalian harap-harapkan selama ini. Mungkin ada beberapa yang sulit untuk dipahami atau dicari jalan keluarnya secara langsung. Ada juga beberapa yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan kepada kamu dan membuat kamu salah paham karena sikapnya itu. Mungkin kamu berdealing dengan seseorang yang tidak biasa untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan cenderung lebih banyak menyimpan untuk dirinya sendiri, sehingga sulit bagi kamu untuk mengerti dan memahami perasaan seperti apa sebenarnya yang dia rasakan terhadapmu. Sehingga tidak heran terjadi banyak masalah atau konflik yang terjadi karena kesalahpahaman di antara kalian. Sebenarnya ini hanya tentang komunikasi. Jika ada salah satu dari antara kalian, terutama dia, ingin untuk menurunkan gengsinya dan membicarakan semuanya secara baik-baik. Aku rasa baik kamu maupun dia akan sama-sama mengerti bahwa sebenarnya semuanya berjalan dengan sangat baik. Ini hanya tentang komunikasi yang kurang berjalan dua arah saja di antara kalian, makanya bisa sampai seperti ini. Tapi tenang saja, karena pada akhirnya nanti hubungan kamu dan orang ini akan menemukan jalan keluarnya juga. Dia akan mendapatkan pencerahan untuk menghubungi kamu lebih dulu nanti. Secara tiba-tiba dia akan memberanikan dirinya untuk mendatangi kamu dan menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi di antara kalian itu. Dan memulai kembali hubungan kalian yang sempat merenggang kemarin. Dia akan memulai lagi dari awal hubungan ini menjadi hubungan yang lebih jauh lebih baik, intim, dan penuh cinta. Dia akan memperbaiki hubungan ini dan mengembangkannya menjadi hubungan yang bermakna dan memuaskan secara emosional. Sehingga baik kamu maupun dia akan sama-sama merasa nyaman dan aman terlibat di dalam hubungan cinta ini. Kalian akan merasa dihormati dan dihargai satu sama lainnya di dalam hubungan. Ini juga bisa diartikan
bahwa ada kemungkinan dia yang masih mengharapkanmu ini adalah seseorang yang terkadang bisa menjadi seseorang yang pasif. Apalagi jika dia sedang menghadapi suatu masalah dalam hidupnya yang memerlukan perhatiannya secara total. Dia juga seseorang yang bisa menjadi pasif jika suasana hatinya sedang tidak baik. Seseorang yang kehidupannya hampir seluruhnya dikendalikan oleh emosi dan suasana hati. Sedangkan emosi dan suasana hatinya mudah sekali untuk berubah-ubah, tergantung peristiwa atau kejadian yang sedang terjadi saat itu padanya. Atau ini juga bisa diartikan sebagai dia yang saat ini sedang tidak stabil emosinya karena perasaannya yang dia miliki untukmu ini. Dia mungkin sedang bersikap tidak biasanya kepada orang di sekitarnya karena suasana hati yang buruk karena memikirkan kamu. Mungkin dia merindukan kamu saat ini. Jika akhir-akhir ini kamu sering memikirkan dia, bahkan ketika kamu tidak memikirkan atau teringat sedikit pun kepadanya, bisa jadi itu menjadi pertanda bahwa dia sedang memikirkan kamu. Dia sedang memikirkan kamu secara berlebihan, sehingga koneksi itu sampai kepada kamu. Atau ini juga bisa diartikan ada kemungkinan jika kamu dan seseorang ini memiliki ikatan atau koneksi batin yang sangat kuat dan dalam di antara kalian yang memungkinkan kalian saling mengirimkan telepati kepada satu sama lainnya. Mungkin kamu dan dia terhubung dengan hubungan spiritual, bisa soulmate, twin flame, atau karmic. Tapi aku melihatnya lebih ke arah soulmate, walau beberapa ada juga yang terhubung dengan hubungan twin flame dan karmic, tapi aku rasa tidak sebanyak yang terhubung dengan hubungan soulmate. Tapi apapun itu kamu dan seseorang yang masih mengharapkan kamu ini terhubung secara batin. Aku juga melihat, selain itu, sepertinya hubungan kamu dan seseorang yang masih sangat mengharapkanmu ini bukan hubungan yang diniatkan. Maksudnya diniatkan di sini, hubungan kalian berjalan seperti air mengalir saja. Tidak ada paksaan atau apapun yang diharuskan. Tapi tiba-tiba kalian menjadi dekat dan saling ketergantungan dan terikat satu sama lainnya. Bahkan beberapa di antara kalian pun ada yang tidak pernah ada yang berpikir jika kalian berdua akan sedekat ini suatu hari nanti dan menjadi intim hubungannya terhadap satu dengan yang lain. Tidak ada yang memprediksi jika kedekatan kalian yang awalnya hanya teman bercerita saja menjadi seerat dan seemosional ini. Karena terlalu erat dan emosionalnya, kamu dan seseorang ini sampai tidak ada yang bisa lepas dari satu sama lainnya. Sekalipun kalian sudah mencoba untuk mencari yang lain dan mengalihkan fokus serta perhatian kalian pada seseorang yang lain. Tapi baik kamu maupun dia sama-sama akan kembali lagi kepada satu sama lainnya pada akhirnya. Tidak ada salah satu dari antara kalian yang berhasil untuk pergi jauh dari masing-masing pihak, terutama dia. Dan mungkin ini sempat membuatnya emosional sendiri, karena ini mungkin pertama kalinya untuknya bisa sedalam ini perasaannya kepada orang lain. Sebenarnya kamu juga merupakan pertama kalinya merasakan perasaan yang sedalam ini. Tapi karena kamu sudah jauh lebih dewasa secara emosional, jadi kamu bisa mengatasi perasaan keterikatan kamu itu dan mampu untuk mengalihkannya ke hal-hal atau aktivitas yang jauh lebih positif lagi. Sehingga kamu terlihat seperti tidak terpengaruh pada keterikatan yang ada di antara kalian ini. Mungkin kamu sudah lebih dulu merasakan perasaan ini daripada dia. Jadi saat ini, kamu tidak terlalu goyah ketika secara tiba-tiba terkoneksi dengan perasaannya. Dan yang terakhir, dia yang masih mengharapkan kamu adalah seseorang yang berkemungkinan posesif kepada kamu. Dan mungkin pernah menunjukkan sikapnya itu pada kamu. Dia pernah yang dimana melarang kamu untuk menemui teman lawan jenis kamu dan marah kepada kamu karena kecemburuannya itu. Dia pernah menjadi seseorang yang paling membatasi ruang gerak kamu kemarin ketika dia mendengar kamu dekat atau pergi dengan orang lain. Sebenarnya, kamu tidak bermasalah dengan sikapnya yang posesif itu, asal ada status yang jelas di antara kalian. Tetapi ini berbeda. Dia hanya bisa posesif dan membatasi ruang gerakmu saja, tetapi untuk memberikan kepastian dan status yang jelas kepada kamu, dia tidak bisa melakukannya. Jelas saja kamu tidak mau untuk melakukannya. Kamu tidak terlalu menanggapi dengan serius posesif dan kemarahannya itu padamu. Sehingga beberapa di antara kamu dan dia, itu ada yang menjadi awal dari permasalahan dan konflik di antara kalian kemarin. Jika saja dia mau untuk memberikan status yang jelas itu kepada kamu, mungkin saja saat ini hubungan kalian masih baik-baik saja dan jarak kalian tidak akan serenggang ini. Tapi walaupun seperti itu,
Aku melihat ada awal baru yang baik untuk hubungan cinta di antara kamu dan seseorang ini. Sepertinya di masa depan nanti akan ada kebahagiaan yang sejati yang akan bisa didapatkan di dalam hubungan kalian. Atau singkatnya, hubungan kalian akan membaik juga pada akhirnya nanti. Mungkin dia atau kamu ada yang suka atau berkaitan dengan renang, gunung, apartemen, hotel, kastil, kerajaan, istana, perumahan, gedung bertingkat, serigala, anjing, kucing, kuda, burung, lobster, udang, ikan, kerang, cumi-cumi, bunga lili, awan, sungai, langit, dan bulan. Mungkin dia atau kamu ada yang suka dengan warna biru, kuning, putih, abu-abu, coklat, merah, orange, hijau, dan ungu. Mungkin dia atau kamu ada yang lahir di tanggal 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau mungkin dia atau kamu ada yang lahir pada bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, September, Oktober, dan Desember. Bisa jadi dia memiliki shio kambing, anjing, kuda, kerbau, tikus, naga, babi, ayam, ular, dan kelinci. Mungkin juga dia atau kamu ada yang memiliki nama dengan inisial huruf Romeo, tikus, Alpha, Nano, udang, hotel, Mama, Sierra, Charlie, Queen, Kilo, Juliet, Delta, Gajah, Victoria, Oscar, Indonesia, 5, Win-Win, dan Eko. Mungkin akhir-akhir ini kamu sering melihat angka kembar yang berkaitan dengan angka 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31. Atau salah satu dari antara kalian berdua berzodiak Sagittarius, Aquarius, Gemini, Virgo, Taurus, Cancer, Capricorn, Pisces, Libra, dan Scorpio. Zodiak dan shio bisa apa saja ya, selama readingan ini resonate dengan kamu. Tidak menjadi masalah jika zodiak dan shio dia atau kamu tidak ada di dalam daftar yang aku sebutkan tadi. Oke, segitu saja readingan kita untuk kali ini. Semoga readingan ini bisa bermanfaat dan menjadi awal mula terjadinya banyak hal-hal baik di dalam kehidupan kamu. Oh iya, untuk kamu yang punya ide atau masukan untuk tema readingan kita selanjutnya, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di readingan-readingan aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.